Sugeng Sonten Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada sore hari kita bertemu lagi dengan Kanjeng Fajar di Geraha Pusaka Galeri Channel Semarang. Galeri budaya Tosanadi dan cerita-cerita Jawa zaman dulu maupun zaman sekarang, dan pembabaran pusaka yang menjadi cerita legenda di tanah. Sore hari ini kita akan membahas tentang Raja Mataram pertama, Senopati Ingalugo. Kita mulai dari cerita Ki Ageng Pamanahan, seorang pendekar sakti dari Majapahit, silsilah Majapahit, yang memimpin penyerangan bersama Ki Panjawi, Ki Juru Mertani dari Pajang menuju Demak. Dia membantu Joko Tingkir atau yang akhirnya jadi Sultan di Pajang dengan gelar Hadiwijoyo. Dari pemberontakan Arya Penangsang atas Demak. Panembahan Senopati yang juga anak angkat Sultan Hadiwijoyo ikut serta membantu ayahnya Ki Ageng Pamanahan dalam sayembara melawan Arya Penangsang. Karena Adipati mengkhawatirkan, di sini Adipati Pamanahan ya, mengkhawatirkan anaknya yang dalam melaksanakan tugas tersebut, ia memberikan bantuan pusaka pasukan Pajang untuk membantu berperang. Perang antara pasukan Pajang melawan Arya Penangsang terjadi dekat Bengawan Solo. Berkat siasat cerdik yang disusun Ki Juru Mertani, di sini Ki Juru Mertani dan Ki Ageng Pamanahan berhasil menumpas Arya Penangsang yang dimenangkan oleh Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo yang akhirnya diangkat menjadi Sultan Pajang. Di sini mulai Panembahan Senopati sebagai putra dari Ki Ageng Pamanahan menjadi anak angkat Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir dengan gelar Sultan Pajang. Pada waktu wafatnya Sultan Hadiwijaya sekitar tahun 1582, pewarisnya Hadiwijaya adalah Pangeran Benowo yang digulingkan tahtanya oleh adik iparnya Arya Panggari yang diangkat pada waktu itu Adipati Demak. Ia didukung Panembahan Kudus untuk merebut tahta Pajang. Di sini Panembahan Senopati mulai bekerja
remaja, mulai mengasah taktik perangnya dibantu Ayahanda dan Ki Juru Mertani yang memang ahli dalam strategi perang, kadikdayan, dan segala macam tata laksana ilmu pemerintah. Pada waktu itu Panembahan Senopati bisa mengalahkan Adipati Pangiri yang ingin merebut tahta Pajang, di mana Panembahan Senopati sendiri sudah dihadiahi tanah kadipaten atau tanah perdikan yang diberi nama Mataram. Belum sebesar selanjutnya. Dia masih tanah kadipaten yang di bawah naungan Pajang. Di sini mulailah peperangan antara Panembahan Pangiri dan Panembahan Senopati untuk membantu Pangeran Benawa dalam merebut kekuasaan Pajang. Pangeran Benawa sendiri akhirnya tidak mau melanjutkan pemerintahan Pajang. Nah, disitulah Panembahan Senopati setelah memenangkan perang dengan Adipati Demak, dia mulai membuka sayap, membuka daerah-daerah hutan dan kekuasaan. Di situ dia mempunyai sebuah pusaka untuk membesarkan Mataram dengan keadilan tanpa memisahkan antara orang Pajang, orang Demak, maupun orang Mataram sendiri. Semua dirangkul menjadi satu. Di situ Panembahan Senopati membuat pusaka Sepang, pusaka dengan lung anggrek, pusaka kebanggaan Mataram yang mulai diagung-agungkan dan diperkenalkan oleh Panembahan Senopati. Pusaka itu bergelar Kanjeng Kyai Ageng Sepang ing Ngaloga. Artinya keseimbangan dan keharmonisan di bumi Mataram. Karena pada waktu itu banyak terjadi desas-desus perpecahan antara orang-orang Pajang dan orang-orang Mataram sendiri. Disitulah pusaka ini mulai bekerja, menyatukan Mataram, menyatukan perbedaan pendapat, prinsip, dan segala macam cerita-cerita perpecahan zaman dulu untuk dijadikan satu, menjadi bumi Mataram, Kesultanan Mataram. Di sini keris ini tidak hanya menampilkan kegagahan, kerisnya tebal, mempunyai odo-odo, besinya kehijau-hijauan, pamornya wos putih. Pusaka ini sendiri zaman dulu belum digunakan karena masih terjadinya perang dan belum terjadinya kejayaan Mataram. Berjalannya waktu, pusaka ini membawa dampak yang baik. Segala macam pemberontakan dan pengkhianatan oleh orang-orang yang tidak terima kerajaannya dihancurkan, mulai menyatu dengan Mataram. Telah terjadinya cukup banyak trik-trik politik, trik-trik peperangan, dan penghapusan para pemberontak. Keris ini menjadi simbol kejayaan
akhirnya keris ini dikinatah kamarogan oleh Kanjeng Sunan untuk melambangkan Luk Anggrek, di mana setiap sulur menjadi satu, di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, tunduk takluk untuk berdiri membesarkan kerajaan Mataram dengan keindahan, dengan kedamaian, dan dengan segenap masyarakat yang telah terjadi perang yang terus-menerus menjadi satu kejayaan Mataram. Setelah keris ini jadi, keris ini mulai dijadikan pusaka di kerajaan Mataram, menjadi keris simbol kejayaan awal Mataram, di mana pemberontakan benar-benar ditekan, pengkhianatan benar-benar dihabiskan, dan segenap masyarakat dirangkul menjadi satu kekuatan. Keris ini tidak hanya melambangkan Kanjeng Sunan sebagai pemimpin sejati, tapi dapat mengayomi segala macam, menyeimbangkan semua kata dan sama, takluk tunduk kepada Kanjeng Sunan dan pemerintahan Mataram. Semoga keris ini tetap menjaga bangsa Indonesia sampai sekarang. Bangsa yang selalu menjadi satu dan bersatu, tidak akan terpecahkan oleh keadaan apapun, seperti yang dilambangkan di keris ini. Terima kasih. Sekian pembabaran kita tentang Kanjeng Kyai Jepang. Moga-moga bangsa kita selalu menghormati budaya dan asal-usul kita sebagai bangsa yang besar. Rahayu, rahayu, rahayu.